Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, di pagi yang indah ini, Senin 12 September 2022, saya mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia (GKO) dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Oma, opa, opung, anti, uncle, abang, kakak. Yuk kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam yang telah kami lewati. Di pagi ini sebelum kami melakukan aktivitas di sepanjang hari ini, kami memerlukan Tuhan hadir melalui firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh menjadi penuntun dan pengarah bagi kami untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, untuk merenungkan firman ini, saya, Pendeta Abraham Dotulong, bersama istri Ibu Tika dan anak Anaya Dotulong, secara bergantian mengajak kita semua untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dari 1 Timotius 1 ayat 12 dengan tema kasih karunia Allah. Satu Timotius 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Untuk menggali lebih dalam firman ini, kita akan dituntun dengan dua pertanyaan sebagai berikut. 1. Apa bentuk karunia yang Allah berikan kepada Paulus? Ayat 12a. 2. Apa teladan yang Paulus berikan kepada Timotius? Ayat 12b. Sebagai orang muda, tentu Timotius harus belajar banyak tentang firman Tuhan. Hal itu diperlihatkan oleh Rasul Paulus dengan sangat baik. Menjadi pribadi yang semula adalah penghujat dan antikristus dan pengikutnya, Paulus diubahkan karena perjumpaan yang intim bersama Allah. Hal itu menjadi sebuah pengalaman yang juga semakin memperteguh apa yang Paulus imani dan yakini. Tak lupa, Paulus juga membagikan itu kepada Timotius sebagai pengajaran. Masa lalu dan kehidupan seseorang tentu tidak bisa dirubah dan akan terus menghantui. Namun, Paulus
menjadikan itu sebagai pengajaran. Tak kala ia menerima kasih Allah dengan tidak memperhitungkan masa lalu yang kelam yang dialami dan dihidupi oleh Paulus. Oleh kasih karunia Allah, maka Paulus kemudian menjadi pribadi yang berubah dan setia kepada Allah dan firman-Nya. Hal ini menjadi gambaran bagi Timotius muda bahwa masa lalu, kehidupan saat ini, dan masa depan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kasih karunia Allah. Untuk itu, Paulus mengharapkan bahwa Timotius kelak ketika dipercayakan tugas pelayanan, maka baiklah menerima dan mengandalkan Allah dalam kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita bagikan firman ini kepada rekan kita, saudara-saudari kita, semua orang-orang yang kita kasihi, bahwa kita tidak lagi perlu tergantung dengan masa lalu kita. Kehidupan kita saat ini dan ke depan adalah hanya berdasarkan kasih karunia Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu di pagi ini. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk selalu merasakan kasih karunia-Mu setiap saat dan meletakkan hidup ini dalam pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Amin. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Salam dari kami di Setia Mekar. Amin.